Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Baik teman-teman, alhamdulillah. Na'udzu ila darsina. Insyaallah sanukmil fil insya fil khabar wal insya. Sanukmil wa nabhath fil khabar wal insya wa insyaallah in tayassara al waqt sanukmil fi tadribat at-tashbih. Sanukmil fi tadribat at-tashbih. Ini hunaka mu'akkad, mufassal, mujmal. Sanatadarrab fi hadza. Nah, jadi kita sekarang adalah huruf taukid sampai ke huruf taukid. Jadi kemarin kita membahas bahwasanya kalau seandainya khobar itu kan kalau orang yang kita ajak ngomong, ini mukhatabnya itu dia itu kayak memiliki keraguan, ya kan? Ada keraguan, maka kita memberikan takkid, penguatan terhadap apa yang kita katakan, ya kan? Kalau orangnya memang apa? Dia memiliki keraguan. Jadi kalau ada keraguan, kita takkidkan, ya, kita kuatkan perkataan kita. Nah, itu kan tergantung ya. Kalau orangnya ragu, kita sebut apa? Satu takkid dengan satu penguatan. Sebentar, saya buka pintu dulu. Maaf, lambat. Ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau dia mengingkari baru kita buat dua taukid atau lebih. Kan seperti itu kemarin kan. Nah, sekarang yang akan kita bahas kalau bagaimana huruf taukid itu. Artinya kita mentakkid itu dengan apa saja. Kita mentakkid itu dengan apa saja. Nah, maka kita bahas ini pembahasannya. Pertama, huruf taukid berguna menguatkan atau menegaskan dari pernyataan yang terdapat pada suatu kalimat. Ada beberapa huruf yang bisa digunakan untuk taukid. Ada beberapa huruf yang bisa digunakan untuk taukid. Anna sama inna. Jadi keduanya itu sama. Artinya sesungguhnya. Tetapi biasanya inna diletakkan di awal, anna diletakkan di tengah. Itu pengetahuan umumnya ya. Tapi di situ ada beberapa peletakan bagaimana kita meletakkan anna dan inna. Tetapi keduanya itu untuk litakid. Sungguh-sungguh. Taukid ini masuk ke mubtada khobar dan itu termasuk nawasikh.
Dia itu yansakhu al-mubtada wal khabar. Ini hukmal mubtada wal khabar. Karena kalau yang kemasukan inna, dia isimnya menjadi mansub, khobarnya menjadi marfu. Jadi dia disebut dengan nawasikh. Minan nawasikh. Nawasikh itu jamak. Nawasikh itu jamak dari nasikh. Jadi jamaknya apa? Nawasikh. Jamaknya apa? Nawasikh. Jadi seperti itu. Bisa dengan anna, bisa dengan inna ya. Bisa dengan anna, bisa dengan inna. Taukid ini masuk ke mubtada khobar. Kita katakan tadi apa? Dia minan nawasikh. Dia bisa merusak hubungan apa? Mubtada dan khobar. Artinya dia sebelumnya itu marfu dengan ibtida jadi mansub. Yang sebelumnya itu marfu khobar itu marfu dengan mubtada karena disebabkan khobarnya mubtada dia menjadi marfu karena inna. Kan seperti itu. Contohnya a'lamu anna abaka marid. Nah, begitu ya. A'lamu anna abaka marid. Hmm. Jadi saya tahu bahwa sesungguhnya bapakmu itu sakit. Jadi di sini pakai anna. Dia itu khobarnya atau mubtada'nya jadi mansub. Abaka ini mansub. Mansubnya dengan huruf yaitu alif. Anna abaka. Dia itu termasuk apa? Al-asma'ul khamsah. Dia termasuk al-asma'ul khamsah. Kalian mengatakan a'lamu anna abaka marid. Ya, saya tahu bahwasanya bapakmu ini apa? Sakit. Kemudian inna abaka marid. Pakai inna. Sesungguhnya bapakmu itu sakit. Makanya setelah a'lamu di tengah pakai anna. Tidak semua seperti itu ya. Itu hanya gambaran umum saja. Yang anna itu tengah, kemudian inna itu di awal. Nah, kemudian berarti mentakkid bisa dengan anna, bisa dengan inna. Huruf sumpah, ini al-qasam. Huruful qasam. Huruful qasam yaitu al-wawu, al-ba'u, at-ta'u. Wallahi, billahi, tawallahi. Dia itu untuk sumpah. Artinya untuk menguatkan. Jadi dia itu untuk menguatkan maknanya. Jadi wallahi, tawallahi, billahi. Kemudian dia itu memajrurkan isim setelahnya. Itu kalau huruf sumpah begitu ya. Dia menjadikan huruf setelahnya huruf setelahnya menjadi apa? Majrur. Nah, memajrurkan kata setelahnya wallahi ana fi Bandung. Misalkan ada orang yang meragukan kalian atau seseorang yang mengatakan itu kemudian menggunakan huruf sumpah ini wallahi ana fi Bandung. Tapi tidak selayaknya seseorang itu memperbanyak huruf sumpah ya. Gitu ya. Lam ibtida itu juga untuk menguatkan yaitu lam sebelum isim atau fiil. Lam ibtida yaitu lam sebelum apa? Isim atau fiil. Nah, lakana abuka marido. Nah, inilah sesungguhnya jadi benar-benar bapak itu sakit, benar-benar ya. Benar-benar bapakmu itu apa? Bapakmu itu sakit. Jadi lam ini. Lam takkid namanya. Dia itu untuk apa? Untuk menguatkan makna. Dalam takkid. Di sini sebutkan lamul ibtida. Karena dia di awal.
Dia itu di awal sehingga disebut apa? Lamul ibtida. Nah, lakana abu kamarido. Jadi dia di awal. La ini. Lakana. Kemudian nun taukid. Nun taukid itu ada dua. Ada khafifah, ada thaqila. Khafifah ya satu nun saja. Misalnya layakunan, latakunan, latadriban. Jadi benar-benar artinya. Dia itu tidak ada syaddahnya. Ini kalau khafifah. Kalau thaqila ada syaddatan. Lanakunan, latakunan, la'adriban. Benar-benar saya akan memukulmu. La'adribannak. Kemudian setelahnya fathah ya. Artinya mabni al-fathah. Jika tidak ada fasilnya mabni al-fathah dia. La'adriban. La tastuman. Nah, begitu. Contohnya di sini lanakunan minal khasirin. Contoh lain, lanakunanna minal khasirin. Nah, lanakunanna minal khasirin. Kemudian huruf qad untuk taukid fi'il. Jadi qad ini bisa masuk ke fi'il, baik fi'il madhi atau fi'il mudhari. Jadi qad ini bisa masuk ke fi'il, baik fi'ilnya madhi atau mudhari. Dia bisa. Dia itu untuk mentakkid, untuk menguatkan. Jadi untuk menguatkan makna. Jadi maknanya menjadi apa? Menjadi kuat. Maknanya menjadi kuat dengan qad. Nah, jadi itu ya, itu untuk menguatkan. Jadi fungsinya bagaimana kalau ada orang yang kalian beritakan kemudian dia itu menyangkal atau dia ragu, maka kalian menggunakan apa? Menggunakan ini, yaitu menggunakan huruf taukid yang kita sebutkan. Itu bagaimana mentaukid. Kalian sebutkan di situ. Nah, sekarang insya kalau kalian ingat kemarin khobar itu apa? Mayahtamilu sidqa wal kadzib. Yaitu memiliki kemungkinan benar dan salah. Ya kan? Dia memiliki kemungkinan benar dan salah. Memiliki kemungkinan benar dan salah. Itu apa? Yaitu khobar. Mayahtamilu al-kadziba wa sidqa. Al-sidqa wa kadzib. Dia memiliki kemungkinan benar dan memiliki kemungkinan apa? Kemungkinan salah. Nah, kalam insya sekarang. Kalam insya adalah kalimat yang tidak mengandung, yang tidak bisa disifati dengan benar atau tidak benar. Karena ia hanya berkaitan dengan terjadinya suatu perbuatan atau tidak terjadinya. Kalam insya ini dibagi menjadi dua macam. Jadi insya itu kan kalian pengen untuk sesuatu itu ada atau sesuatu itu tidak ada. Itu kan seperti itu. Jadi pengen sesuatu itu ada atau pengen sesuatu itu tidak ada. Oleh karena itu dia tidak disifati dengan benar atau salah, ya kan? Perkara tersebut tidak disifati dengan benar atau salah. Nah, ada dua, ada kalam insya talabi, terus kemudian jenis kedua nanti akan kita sebutkan. Jadi pertama ada kalam insya talabi. Nah, kalam insya talabi ma yustad'a matluban ghairu hasilin waqta talab wa yakunu bil amri wan nahyi wal istifhami wat tamanni wan nida. Jadi yaitu sesuatu yang mengandung permintaan. Jadi dia itu tolabi itu sesuatu yang mengandung permintaan. Mayustad'a matluban.
yang hasilnya tidak terwujudkan secara langsung pada waktu permintaan. Ghairu hasilin waktu tolak. Jadi hasilnya itu kan tidak pada waktu tolak, tapi mustakbal, yaitu setelahnya. Makanya ini ada perintah, larangan, pertanyaan, tamanni, yaitu keinginan, tidak, memanggil. Ini semua kan terjadi setelahnya. Ya, bisa terjadi, bisa enggak kan? Artinya sesuatu itu, kalian minta sesuatu yang tidak terjadi sekarang. Berbeda kalau kalian mengatakan, misalkan dengan fi'il mudhari, adribu zaid, atau kalian mengatakan atamasya fit tariq, saya jalan-jalan di jalan. Nah, ini kan sekarang terjadi. Iya kan? Al-an misalkan. Atamasya fit tariq al-an. Saya jalan-jalan sekarang. Ini kan terjadi sekarang. Jadi ini terjadi sekarang. Tidak sesuatu yang akan datang kalian, karena kalian ada korinahnya, ada al-an. Kalau tolabi enggak, sesuatu itu akan terjadi tidak sekarang. Karena permintaan itu tidak sekarang untuk terjadi. Artinya apa? Ketika dikatakan itu belum terjadi. Makanya ada tolabnya, permintaan. Di bawah ini akan dibahas secara rinci pembagian kalam insya. Kalam insya'i berikut. Ada amr. Amr itu perintah. Al-amr adalah menuntut suatu perbuatan dari orang lain. Itu amr. Artinya tolab. Tolab husuli syai'. Meminta sesuatu itu untuk terjadi. Adapun bentuk amr itu bisa berupa sighat fi'il amr. Jadi sighat fi'il amr. Nanti kita contohkan. Aish azizan aumut wa anta karimun baina ta'nil qina wa khafqil bunudi. Apa itu? Hiduplah mulia atau matilah terhormat. Antara tusukan tombak dan kibaran bendera perang. Jadi maksudnya kalau kamu itu kalau menang, ya mati terhormat karena kamu menang melawan musuh. Saya ulangi, kalau kamu kalah, berarti kamu mati terhormat. Kenapa? Karena kamu kalah melawan musuh, misalkan musuhnya kafir misalkan. Atau kalau kamu menang, jadi kamu itu bisa menang terhormat, mulia, atau kalah terhormat. Artinya mati terhormat, ya karena melawan musuh itu tadi. Di situ apa? Maksudnya di dalam perang. Ini makanya disebutkan baina ta'nil qina wa khafqil bunudi. Antara tusukan tombak dan kibaran bendera perang. Itu kan kondisi perang. Jadi kalau tusukan tombak berarti kamu kalah, ya kamu tetap mulia, terhormat. Atau kamu mengibarkan bendera, yaitu kamu menang. Di sini ada kata-kata ish. Kata-kata ish. Ish ini kan amr. Amr dari asya ya ishu. Amr itu kan dari asya ya ishu. Asya ya ishu. Amarnya ish. Amarnya ish. Hiduplah. Itu kan perintah. Ini jadi dengan fi'il amr. Fi'il amr itu kan dia itu adalah dari fi'il mudhari. Kemudian ala suratil jazm. Mazidan fi awali hamzatul wasl. Kemudian ditambah akhirnya hamzah wasl. Misalkan kalian kalau mengatakan pingin fi'il amr dari doroba, ya dari tadrib. Kalian hapus harf mudhara'ah, kalian tambahi hamzatul wasl, idrib. Begitu kan? Berarti suratnya surat al-fi'il mudhari al-majzum. Ish. Tapi kalau hukumnya fi'il amr itu mabni. Mabni ala sukun kalau seperti ini. Nah, jadi dia itu mabniun alama yujzamu bihi mudhari'uhu. Itu fi'il amr. Dia mabni sesuai dengan fi'il mudhari yang dijazmkan. Jadi kalau jazmnya dengan menghapus nun, ya dia mabni dengan menghapus nun. Gitu ya kalau fi'il amr. Jadi bisa seseorang menggunakan amr dengan fi'il amr, yaitu ish. Ish azizan. Nah.
Kemudian fi'il mudhari di awal lam. Diawali lam amr. Jadi dia fi'il mudhari tapi diawali dengan lam amr. Contohnya falyakul khairan aw liyasmut. Ini kan hadis ya. Falyakul khairan aw liyasmut. Iya. Masih. Kita lanjutkan. Tadi gangguan sinyal. Jahit. Jadi tadi Aish azizan aumut wa anta karimun baina ta'nil qina wa khafqil bunudi. Kemudian fi'il mudhari diawali lam amr. Jadi ada fi'il mudhari tapi ada lam amr. Itu juga menunjukkan amr itu. Itu menunjukkan perintah. Itu juga menunjukkan perintah. Misalkan disebutkan falyakul khairan aw liyasmut. Mana itu falyakul? Itu kan lam amr. Lam yang masuk pada fi'il mudhari. Falyakul khairan aw liyasmut. Maka katakanlah yang baik atau diam. Iya, memang seseorang itu hendaknya untuk diam kecuali pada sesuatu yang baik. Alaika bituli somti ya sahibal hija litaslama fid dunya wa yaumil qiyamah. Kan seperti itu perkataan Syekh Abdullah. Jadi hendaklah kalian memperbanyak diam, wahai orang-orang yang berakal, agar kalian itu selamat di dunia dan di hari kiamat. Nah, isim fi'il amr. Dia itu isim fi'il yang menunjukkan amr juga, tapi dia bukan fi'il amr ya. Dia isim fi'il amr. Karena dia tidak menerima ya mukhatabah. Dia hanya menunjukkan perintah, tapi dia tidak menerima ya mukhatabah. Adalah isim yang punya makna perintah. Contohnya kata amin. Amin itu kan maknanya istajib. Contoh lain soh misalkan. Soh itu uskut, diamlah. Soh itu uskut, diamlah. Itu juga isim fi'il amr. Kan tidak berubah itu amin. Amin semuanya amin. Soh sama juga. Ketika kalian perintah laki-laki soh, perempuan soh. Nah, dia tidak berubah. Nah, tidak menerima ya mukhatabah juga. Kan fi'il amr itu tandanya dikatakan fi'il amr jika menerima ya mukhatabah dan dilalatun ala tolab kan. Dia memiliki
memiliki petunjuk perintah, kemudian dia juga menerima ya mukhatabah. Harus dua itu. Kalau hanya menunjukkan perintah kayak amin, ini bukan fi'il amr, tapi isim fi'il amr. Tapi dia juga menunjukkan perintah, makanya masuk di sini. Ya kan? Kemudian masdar mengganti fi'il amr. Sa'yan fi sabilil khair. Jadi dia mengganti fi'il amr. Berusahalah menuju jalan kebaikan. Sa'yan itu kan masdar. Dari sa'a. Sa'a yas'a, sa'yan. Jadi artinya apa? Berusahalah. Nah, masih. Kemudian an-nahyu. Jadi yang menunjukkan perintah juga adalah an-nahyu. Nahyu itu perintah untuk meninggalkan. Itu namanya nahyu. An-nahyu adalah perintah untuk tidak melakukan, artinya untuk meninggalkan suatu perbuatan. Itu nahyu. An-nahyu hanya memiliki satu bentuk yaitu sighat fi'il mudhari yang didahului dengan la nahi. Contohnya la ta'kul qa'iman. La ini menunjukkan bahwa saya jangan. Itu kan tolak, tapi tolak an tarki syai' agar dia itu apa? Sinyalnya ya. Kita share screen lagi. Jadi kalau nahi itu dia itu meminta tapi untuk meninggalkan. Dan dia sigotnya cuma satu yaitu dengan la nahi. Dia sigotnya satu cuma dengan apa? La nahi. La tadhhab ila makani kadza li'annahu qatir. Jangan kamu pergi ke tempat ini karena ini berbahaya, karena tempat itu berbahaya. Begitu. La ta'kul biyadikal yusra. Misalkan, jangan kamu makan dengan tangan kirimu. Jangan kamu makan dengan tangan kirimu. Itu kan dengan nahi itu. La ta'kul. Itu nahi. Nah, selanjutnya yang termasuk insya tolabi yaitu permintaan adalah istifham. Al-istifham. Istifham artinya pertanyaan. Dia menanyakan sesuatu. Ada beberapa kata yang dipakai untuk bertanya. Di antaranya ma, apa, man siapa, hal apakah, apakah, mata itu kapan, kam berapa, ayyana yang mana, kaifa bagaimana, aina di mana, anna itu tidak, ai apakah bisa. Ada dua hal yang ini dicapai oleh pertanyaan. Jadi pertanyaan itu kan tujuannya dua. Pertama atas dik, yang kedua adalah atas sawur. Atas dik atau atas sawur. Itu kan dari pertanyaan itu tujuan seperti itu. Atas dik yaitu untuk membenarkan suatu pernyataan dan jawaban. Jadi dia itu ya atau tidak jawabannya. Misalkan hal, apakah? Ya apa tidak jawabannya. Sedangkan atas sawur digunakan untuk mengetahui atau menentukan suatu dari dua hal atau lebih. Begitu ya. Itu namanya tasawur. Untuk menentukan dua hal atau lebih. Berikut contoh beberapa istifham. Mahmudun musafir am Ahmad. Nah, ini kan tasawur. Mana?
Mahmud musafir atau Ahmad yang musafir. Nah, itu kan tasawur. Menentukan di antara dua itu. Hal yaqilul hayawan, apakah hewan itu berakal? Ini kan tasdik. Jadi iya apa tidak jawabannya, ya kan? Mata tadhabu ilal madrasah, kapan kamu pergi ke sekolah? Nah, kemudian at-tamanni. Nah, at-tamanni adalah mengharap sesuatu yang sulit atau mustahil, yaitu ma yas'ubu tahsiluhu, ma'asura tahsiluhu. Jadi sesuatu yang sulit untuk terjadi itu menggunakan tamanni. Jadi seandainya, artinya begitu. Lafaz yang dipergunakan adalah tamanni, yaitu laita. Laita. Contoh dalam syair ini terkenal sekali syairnya. Ala laita syababa ya'udu yauman fa ukhbiruhu bima fa'alal masyibu. Laita itu menasobkan isim setelahnya dia. Dia itu saudaranya Kana. Saudaranya Inna. Dia itu saudaranya Inna menasobkan isim setelahnya. Ala laita syababa ya'udu yauman fa ukhbiruhu bima fa'alal masyibu. Ini ada orang tua, kemudian dia tahassar. Dia itu kayak bersedih, menyesal. Kenapa dulu itu ketika muda nggak memaksimalkan waktu, ya, nggak memaksimalkan waktu. Kenapa ketika muda tidak memaksimalkan waktu? Nah, kemudian dia mengatakan gini, ala laita syababa ya'udu yauman fa ukhbiruhu bima fa'ala masyibu. Semoga ini seandainya ya masa muda itu kembali lagi. Jadi seandainya masa muda kembali itu kan sesuatu yang sulit, ya kan? Biasanya nggak terjadi. Faukhbiruhu, ya di dunia nggak terjadi biasanya. Faukhbiruhu bima fa'alal masyibu. Maka saya akan kabarkan kepada dia apa yang dilakukan oleh uban ini. Jadi dia sekarang beruban sehingga dia tidak bisa melakukan hal-hal yang dulu dia lakukan ketika muda. Dan sekarang ya tahassar ala mahasol. Jadi kayak dia menyesal gitu. Kemudian dia kan beruban, dia mengatakan seandainya masa muda kembali lagi, niscaya aku akan mengabarkan apa yang dilakukan oleh uban ini. Artinya uban ini, dengan uban ini membuat saya itu sulit jalan, sulit beraktivitas, nggak kayak dulu. Seperti itu. Jadi beda dengan dulu, dia menggunakan laita. Nah, nida, nida adalah panggilan atau meminta seseorang untuk menghadap dengan menggunakan huruf pengganti ad'u atau unadi. Jadi nida itu sebenarnya takdirnya itu unadi. Saya memanggil. Kan nida itu panggilan. Jadi dia itu memanggil. Tapi pakai adatun nida, pakai huruf nida. Dengan huruf nida, yaitu huruf panggilan. Nah, itu kan meminta seseorang kan? Yaitu apa saja hurufnya? Al-hamzah a, ai, ya, a, ai, aya, haya. Adat nida, hamzah, dan ai untuk memanggil yang dekat, yang lainnya untuk memanggil jauh. Hamzah dengan ai ya. Ya Muhammad. Asukana, ini asukana. Nu'manal araka. Tayaqqanu. Ya. Dan masih
Jadi dia memanggil, ya, memanggil dengan huruf nida tadi. Itulah insya. Jadi insya itu adalah meminta, insya tolabi, dia itu meminta sesuatu untuk terjadi atau dia menginginkan sesuatu itu untuk tidak terjadi. Bisa dengan amr, bisa dengan nida, bisa dengan insya, nah, seperti itu ya. Nah, masih. Setelah ini kita akan latihan dulu. Sebentar, saya buka dulu ini. Masih menunggu. Nah, jadi kita sudah mempelajari dua hal tadi ya, musnad sama insya. Yaitu amr, insya itu kita tadi sebutkan amr, nahi, tamani. Itu ya. Kita nunggu. Ya, masih gangguan sinyal tadi. Kita akan latihan tasbih ya. Kemarin kita latihan tasbih, tapi kita sekarang sebutkan kayak bagian-bagian tasbih. Kan kita sudah tahu bagian-bagian tasbih kan. Kalau disebutkan wajah syabah, jadi bagian-bagian tasbih itu ya berkaitan dengan kalau disebutkan ada tasbih maka namanya mursal, kalau tidak disebutkan namanya muakkad. Jadi mursal disebutkan, muakkad tidak disebutkan, ada tasbih. Jadi dilihat itu saja. Kalau disebutkan namanya mursal, kalau tidak disebutkan namanya muakkad. Gitu. Ada tasbihnya, kafnya. Kemudian dilihat lagi dalam sisi yang lain, wajah syabah. Wajah syabah kalau disebutkan namanya mufassal, disebutkan mufassal, rinci dia. Kalau tidak disebutkan namanya mujmal. Nah, wajah syabah kalau disebutkan namanya mufassal, kalau tidak disebutkan namanya mujmal. Ya kan? Sedangkan ada tasbih kalau disebutkan namanya mursal, kalau tidak disebutkan namanya apa? Muakkad. Mursal, muakkad itu berkaitan dengan ada tasbih. Mufassal, mujmal itu berkaitan dengan wajh syabah. Nah, dari awal sudah, dulu saya terangkan sudah, tapi saya ulangi lagi karena kita mau praktek ini. Jadi mursal, mursal mujmal, mursal, saya ulangi, mursal muakkad itu berkaitan dengan apa? Adat. Mursal disebutkan, muakkad tidak. Kemudian mufassal, mujmal berkaitan dengan wajh syabah. Mufassal disebutkan, mujmal tidak disebutkan. Itu istilah ya. Ya perlu dihafal itu. Nah,
Tapi ini belum bisa. Kita tunggu dulu. Dia kalau nggak ada sinyal tadi selalu share screen-nya itu putus. Ya ini ya. Kalian bisa lihat di layar monitor. Ana kalma'i in raditu sofaan wa idza ma sakhittu kuntu lahiba. Ya, siapa yang mau bersedia? Ya teman-teman, siapa yang bersedia? Hinda? Nyala. Iqra ya Hinda. Ana kalmai in itu sofaan. In Wa raditu idza masahitu kuntu lahiban. kuntu lahiba. Ya. Mana musyabbahnya? Musabbahnya ana. Ana. Musyabbah bihnya? Musabbah bihnya eh, alma. Alma. Adatu tashbih. Ka. Hmm. Wajhu syabah. Sofaan. Sofaan. Ahsan. Dia itu apa jenisnya sekarang? Dari Jenisnya dari tasbih mursal. adat tasbih. Adat Tasbih tasbih. tasbih Disebutkan apa enggak mursal. adat tasbih? Ya, tasbih Berarti mursal. apa? Mursal. Tasbih mursal. Kemudian dari wajhu syabah disebutkan apa tidak? Disebutkan. Berarti Berarti masuk tasbih mufassal. mufassal. Ahsan. Jayid. Jayid. Ahsanta. Apa artinya coba? Saya seperti air jika eh rodi itu puas ya. Jika saya rela Jika saya rela eh sopaan apa Ustaz? di dalam sofaan itu murni, artinya Oh, di dalam jadi kemurnian. saya seperti air yang rela menerima kemurnian gitu ya. Ya, dia bukan maf'ul. Yang jadi Oh, saya bagaikan air oh iya. ketika dalam kondisi rela dalam segi kemurnian. Itu Oh iya. menerjemahkannya, dalam segi kemurnian. Kejernian, kemurnian kejernian. Wa Eh, idza ma sakhitu kuntu lahiba. Ya, wa idza ma sakhitu dan ketika sahoto itu sahoto itu marah, apa ya? murka. Oh, dan ketika saya marah, saya Mm-mm. seperti bara ya. Lah, kuntu lahiba. Saya ini berapi-api. Iya.
Dan Lahibah ketika itu saya marah, berapi-api. saya seperti berapi-api gitu ya. Ya, kuntu lahibah, saya menjadi berapi-api. Jadi dia itu bisa seperti air, ketika dia Ketika, suka, ketika kita rela, rela ya, dan ketika marah seperti api. Dia api. menjadi api. Iya, Nah, iya. burik tak men. Agus, Nah, Ustaz. yalah. Iqra, Sirna Asani, sirna fi lailin bahimin ka'annahul bahru dhalaman wa irhaban. nah, mana eh, musyabbahnya? Nahnu. Ana, sirna. Nahnu, Sirna. bukan. Terjemahkan dulu coba. Sirna fi lailin bahimin ka'annahul Kami bahru. ber, berjalan di malam Berjalan. hari yang gelap. Ya, Ustaz. Pada malam hari yang gelap, Hasan. Ka'annahul bahru dhalaman wa irhaba. Seakan-akan Mm-mm. seakan-akan lautan yang gelap. Nah, seakan-akan malam itu adalah lautan gelap. dalam apa? Lautan yang dalam gelap. kegelapan. Wa irhaban. Nah, Yang dan dalam apa? apa, Ustaz? Ketakutan. Irhaban. Ketakutan. Ancaman ketakutan. Kami Mm-mm. berjalan di malam hari yang gelap. Mm-mm. Seakan-akan malam itu lautan yang gelap dan penuh dengan ketakutan. Nah, jadi berarti mana? Musyabbahnya mana? Musabahnya alail. Musyabbahnya lail. Benar. Domir kembali ke lail. Nah, ka'annahu itu. Domir Nah, kembali ke lail. Musyabbah binya al-bahru. al-bahru. Ada tasbihnya Ka. kaf. Kaf. Kemudian waju syabah Dhalaman wa irhaban. Hasan. Berarti dia jenisnya apa ini? Wah, ini Ustaz. Dari ada tasbih dulu. Jenisnya apa? Kayaknya sama dengan yang pertama, Ustaz. Iya, berarti Ya. apa? Mursal. Mursal. Terus? Ya. Kalau dari segi waju syabah apa berarti? Berarti mufassal. Mufassal. Hasan. Burik dah. Iya, syukur Ustaz. Henda. Henda sudah ya tadi. Ashrafi. Ashrafi. Muhtaram. Oh, Ashrafi ada. Ada. Yalah, Kra. Aina Nomor Ustaz? 3. Faka'anna. Asalis. Nah. Faka'anna zata sautihi wadabaya Wadabibaha. Wadabibaha sinatun tamasya fi mafasili nu'as. Naam. Ya nu'as. Mana musyabbahnya? Malik Sad Afan. Patah-patah Musyabbahnya? Kenapa? Diartikan dulu ya. Faka'anna ladzata sautihi wa dabibaha. Apa? Seolah-olah ladzata sautihi apa? Seolah-olah kelezatan suaranya, keenakan suaranya. Seakan-akan wadabibaha dan kelembutan dan kelembutannya ya. Sinatun kelembutan yang
menjalar gitu maksudnya Tabib. Iya. Sinatun, apa sinatun? Sinatu kurang Rasa tahu, Ustaz. ngantuk. Sinah. Oh, rasa Seolah-olah itu rasa ngantuk. ngantuk. Tamasya yang berjalan. Ahsan yang berjalan, yang merembet. Fi mafasili Yang nu'as. Ya, di di seluruh apa? seluruh kelas. Mafasil, bukan Mafasil, mafasil itu kayak tulang-tulang dari orang yang ngantuk. Jadi tulang-tulang. maksudnya rasa ngantuk itu kan ya menjalar ke seluruh tubuhnya orang yang ngantuk. Ah, begitu maksudnya. Artinya apa, Ustaz? Jadi artinya dia menyerupakan suaranya yang indah, kelezatan mendengarkan suaranya itu bisa menjalar ke seluruh tubuh bagaikan rasa ngantuk yang menjalar ke seluruh tulang, ke seluruh sendi dari orang yang ngantuk. Oh, Jadi kita Jadi kalau tambah ngantuk kan ngantuk Ustaz semuanya ya. Saking enaknya suaranya. ya bukan itu cuma tasbih saja. Jadi menyerupakan saja, menyerupakan suara yang enak itu dengan rasa ngantuk yang menjalar. Artinya keduanya sama-sama menjalar. oh iya, iya. Terus mana berarti musyabahnya? Musyabahnya kan ntar lo apa ya? Nuas. Musyabah itu Nuas yang diserupakan. yang diserupakan kok. Hmm. Yang diserupakan, misalkan kalau saya ngomong ya, Zaid kal asad. Zaid itu seperti singa. Berarti Zaid ini musyabah. Oh ini. Zat sauti. Ladzah Hasan. Zat Ladzah sauti kan. sauti. Hasan. Keenaan suaranya. Musyabah bihnya mana yang diserupakan dengannya? Zaid kal asad. Berarti asad ini musyabah bih. Karena dia serupa, Zaid diserupakan dengannya. Kalau sini apa? Di sini. Hi. Seolah-olah suara yang enak itu bagaikan rasa ngantuk yang menjalar, yang berjalan-jalan. Mana berarti? Berarti ini sih. Sinatun. Ahsan, sinatun. Musyabbah bi sinatun. Ada tasbih? Ada tasbih ka'anna. Kana. Ka'anna. Wajhu syabah? Wajah syabah. Nuas. Tidak. Ntar dulu. Wajah syabah. Tabibah. Enggak. Wajhu syabah ini di sini tidak disebutkan. Enggak ada wajhu syabahnya. Apa ya? Ayo, enggak ada. Enggak disebutkan oleh penyairnya. Enggak disebutkan. Berarti, ayo, dari wajhu syabah dulu. Dari adat. Adat disebutkan kan? Berarti jenisnya apa tadi? Kalau disebutkan, namanya apa? Adat mursal. Mursal. Iya. Kalau wajhu syabah tidak ada, berarti namanya? Tidak ada. Apa sih ya? Lupa lagi. Mujmal. Oh iya, mujmal. Mujmal. Jadi mursal mujmal. Paham? Paham, insyaallah. Kita ini sekarang nomor 6 saja. Nomor 6. Satu lagi atau sudah habis? Yang satu lagi lah. Siapa? Muhtaram? Mana? Naam. Yalah. Muhtaram? Tafadhol nomor 6 ya. An-namru sita. Ar-raqam sadis. As-sadis. Akan takut. Hadis. Nah,
طيب أستاذ بسم الله الرحمن الرحيم أنت نجم في رفعة وضياع تجتليك Tajtalika. تجتليك العيون شرقا وغربا Mhm. Anta najmun, kau bagaikan rembulan. Najmun itu bintang. Di dalam rif'atin Apa wadiyain, Rifah? ketinggian dan Mhm. cahaya. Cahaya, Hasan. Tajtalikal uyunu syarqan wa gharba. Tajtalik, apa makna tajtalik? Tajtalik itu tangzur. Tangzuru ilaika. Yang tangzuru ilaika. Hmm. Kamu melihatnya Bukan. uyun. Yang mata-mata melihat ke kamu. Ah, gitu. Kanya itu maf'ul. Oh ya. Yang Semua mata melihat kepadamu. melihat kepadamu Syarqan wa gharba. gharban, di arah timur dan arah barat. Ya, Hakada. dari arah timur dan barat. Jadi semua, maksudnya kamu itu ya indah, kamu itu ganteng seperti bintang, sampai semua mata itu tertuju kepadamu, melihat kepadamu, baik dari barat atau timur. Mana musyabbahnya? Mafi hunak musyabbah. Hah? Mafi. Kok mafi? Ini kan tasbih. Tasbih itu nggak boleh dihapus. Musyabbah. Yang boleh dihapus itu adat sama wajah. Anta musyabbah. Anta musyabbah, Hasan. Musyabbah bi? Najmun. Kemudian adat? Adatu tasbih mafi hunak. Mafi. Nah, Hasan. Waju syabah? Rif'atin wadiyain. Hasan. Berarti jenisnya apa? Dari segi adat jenisnya apa? Mu'akkadah. Dari sisi adat apa namanya? mu'akkad. Mu'akkad. Hasan, mu'akkad. Dari sisi wajah syabah namanya? Mufassal. Hasan, mufassal. Hasan tak? Mu'akkad mufassal. Jayyid. Syukran. Naam. Masyi adhunu yakfi. Jayyid. Masyi. Insyaallah nukmil. Izin tanya Ustaz. Ya. Ya. Tadi yang terkait dengan insya. Ya Ustaz, insya. Tadi kan ada harfu takkid qad ya Ustaz ya. Iya, qad. Tadi antum sudah menjelaskan bahwasanya qad itu bisa masuk ke fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Apakah makna qad itu kalau ke mudhari' itu pasti takkid gitu Ustaz? Oh ya. Ya, kalau yang fi'il madhi dia pasti takkid bisa ya. Benar. Ya, kalau fi'il madhi bisa takkid. Kalau fi'il mudhari itu maknanya taklil. Taklil itu untuk mempersedikit. Jadi bisa taksir, bisa taklil gitu ya Ustaz ya? Iya, bisa. Oh, jadi tidak pasti takkid gitu ya Ustaz? Oh ya. Benar, tidak pasti. Ustaz. Nah. Terus ini Ustaz, Afan, yang kedua Ustaz, mungkin antum bisa ngasih ke kami referensi kitab-kitab untuk apa ya, untuk kita bisa memahami materi antum. Seperti kitab ini tadi kan juga bagus sekali Ustaz. Atau mungkin ada yang lainnya Ustaz. Yang saya referensikan pertama ya Al-Balaghah Al-Wadi'ah. Itu kalian baca bisa. Itu lengkap untuk pemula bagus. Kemudian kalau mau sudah belajar itu beranjak ke Al-Jauharul Maknun. Syarahnya ya, kemudian syarahnya juga bagus.
Al-Lubbul Masun Jawarul fi fil Jauharil Maknun. Syarahnya apa Ustaz? Hilyatul Lubbil Masun. Al-Jawharul. Hilyatul Lubbil Masun. Ini syarahnya Jawharul Maknun Ustaz ya? Ya, benar. Syarahnya Jauharul Maknun. Hilyatu Al-Lubbil Masun lil Akhdari. Hilyatu Al-Lubbil Masun. Al-Lubbil Masun. Nah. Nah, syukran Ustaz. Ahlan. Masih yakfi barakallahu fikum. Nuhallil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha La illallah. ilaha illallah. La ilaha Allahumma illallah. salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Ahsanallahu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.